Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akang teteh yang baik, sahabat Suara Hati. Saya Dani Jaif. Suara Hati kali ini tanggal 5 Februari, hari Jumat. Alhamdulillah, hari yang baik. Berkesempatan untuk hadir diundang dalam sebuah acara Ngobrol 5. Dan sekarang saya lagi ada di Masjid Hasanur Rahman di daerah Cipedes Tengah 1 ya. Nah, Akang Teteh, alhamdulillah saya diundang untuk hadir dalam acara Ngobrol 5 ini yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Bandung. Jadi ini adalah ikatan alumni yang lintas angkatan yang beberapa waktu lalu mengadakan pemilihan dan terpilih sebagai ketua umumnya adalah Kang Alan Nur Isa Rahman. Beliau menjabat ketua untuk periode 2020 sampai 2023. Nah, berkenaan dengan Ngobrol 5 kali ini dari sub bidang kerohanian, pemberdayaan kepada alma mater yang diketuai oleh Teh Ais mengadakan inisiatif yang bagus sekali. Tema obrolan 5 kali ini adalah bagaimana memberdayakan potensi zakat infak sedekah umat supaya lebih produktif gitu ya. Akan hadir juga nanti Kang Daan Arya sebagai moderator, juga ada Ustadz Rahmat, juga nanti ada Kang Maulana Yusuf, beliau adalah branch manager dari Rumah Zakat. Nah, acara ini juga kali ini akan diliput secara live melalui Zoom. Jadi nanti mudah-mudahan kalau yang tertinggal bisa nonton di YouTube Suara Hati atau bisa juga rekamannya di Zoom nanti di obrolan 5 SMA Negeri 5 Bandung. Seperti apa nanti pembicaraannya, pembahasannya, apa yang dimaksud dengan zakat infak sedekah yang lebih produktif, kita simak aja nanti pembahasannya dalam obrolan 5 kali ini. Hari Jumat 5 Februari 2021 dari Masjid Hasanur Rahman Cipedes 1 Bandung. Tetap di Suara Hati, Akang Teteh, karena cahaya itu ada di dalam hati. Sebagaimana tema yang disampaikan, kita akan berbicara berkaitan dengan ZIS. Apa itu ZIS? Dan apa bedanya antara zakat dan apa bedanya infak dan sedekah. Dalam Al-Quran dan dalam hadis disebutkan tiga-tiga yang nama tersebut. Ada namanya tersebut dipisah antara satu dengan lain, dan terkadang kita menyebutnya juga dengan cara yang berbeda. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Seperti ketika Allah Subhanahu wa
Allah menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Juga zakat. Subhanallah, dalam ayat Allah sandarkan antara sholat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat ketika disandarkan di sana. Ketika Allah menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Hanya di dalam ayat terkadang zakat juga disebutkan dengan nama yang lain. Seperti misalkan zakat juga dinamakan dengan nama sedekah. Ketika Allah menyebutkan 8 asnaf di antara asnaf yang berhak menerima zakat, maka Allah menyebutkan zakat itu dengan sebagai sedekah. Alhamdulillah sedekah. Ini salah satu ayat yang kita sampaikan dalam ayat keempat juga firman kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan dan dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka mereka menginfak. Berarti di sini Allah memberikan zakat dengan 3 kata. Pertama ada sebutan dengan langsung. Yang kedua ada sebutan dengan kata sedekah. Yang ketiga disebutkan dengan ya, ini Kang Dani sebelum nanti nanya ke Pak Ustadz juga, mungkin ada beberapa hal yang saya seniman, kemudian ini sebagai pengusaha juga ya, juga. Nah, selama ini Kang Dani menitipkan JIS itu biasanya kemana? Kalau tadi dengar dari Kang Yusuf itu dari Rumah Zakat bahwa masih banyak sebagai peserta umat sebenarnya belum menitipkan kepada lembaga misalnya. Betul. Ini mengalaman Kang Dani aja. Ya. Nah, saya juga membantu apa ya Kang jawaban dari teman-teman yang lain. Kenapa mereka belum menitipkan zakatnya kepada badan amil yang sudah banyak tersedia sekarang di sini. Mereka cenderung apa yang lebih luas, salah kalau mereka langsung sendiri zakatnya mereka itu kepada yang bersangkutan. Karena secara langsung dia merasa tahu bahwa ini orang yang membutuhkan, tapi secara sistem gitu ya saya juga kurang paham seperti apa. Dan juga banyak di antara teman-teman kita misalnya memiliki usaha, misalnya mereka bikin usaha yatim, mereka bikin pesantren yatim, mereka bikin pesantren sekolah, mereka bikin sekolah itu kadang-kadang menjadi prioritas dari teman-teman, menjadi prioritas dari teman-teman atau kepada pribadi-pribadi gitu ya. Itu kemudahan. Jadi memang itu kemudahan. Jadi potensinya dari teman-teman ini luar biasa besar. Makanya saya juga ingin tahu lebih lanjut inisiatif dari sisi yang lebih produktif. Apa yang dimaksud dengan itu? Saya juga bisa membantu sosialisasi kepada teman-teman bahwa ini cara-cara itu kan. Ya, baik. Kang Dani, kalau menurut Kang Dani sendiri sekarang ini sejauh mana pentingnya dana JIS ini untuk membantu atau memberdayakan khususnya ekonomi umat dalam kondisi apalagi pandemi? Ya, betul. Kalau dalam masing-masing saya sih karena dari dulu ada tidak ada pandemi, ada atau tidak ada bencana gitu ya. Tingkat kehidupan Indonesia masyarakat juga berbeda-beda. Dan saya sekali bahwa Allah menciptakan tingkatan-tingkatan pada manusia itu ya, ada yang di sini ada
skema sebagai apa itu dia menganggap dirinya miskin. Padahal sebetulnya tidak, pasti mencukupi mereka itu. Nah dari situ tuh memang harus ada ambil yang amanah gitu. Tapi teman-teman saya sekali orang yang punya uang yang ingin menyampaikan cisnya itu kemana nih ya? Jadi dia cari-cari di antara sendiri siapa yang kira-kira gitu kan? Karena dari kalangan ada tendensi bahwa orang ini kenyataan masyarakat ya, maksudnya kredibilitas dan keamanan badan ini agak baik. Entah bagaimana saya pun ada di salah satu inisiatif zakat juga melihat pelaporan, melihat komunikasi, melihat segala macam sudah baik sekali ya, tapi kenapa masih ada stereotip bahwa keamilan ini agak kurang amanah dan itu berarti tugas kita kan bisa mensosialisasikan bahwa ini tuh benar-benar amanah sesuai kebutuhannya dan saya ingin bertanya sama Ustaz, boleh nggak misalnya zakat ini kita berikan kepada orang yang ingin berusaha supaya mereka ini bisa berdaya, kemudian mereka berlaku sama untuk menjalankan dia sudah punya apakah boleh seperti itu atau untuk ke-8 golongan ustaz itu ya, bagaimana saya pun ingin mendapatkan pemahaman kita. Silakan mangga Ustaz. Ya. Kalau kita ada 5 zaman organisasi, itu ketika zakat hewan, itu kan bentuknya hewan. Biasanya hewan ini itu bisa kematian. Itu kan bentuk zakat hewan, kemudian hewan ini beranak, susunya bisa dibuang, kemudian dimakan, dan harga dikembalikan juga dimanfaatkan untuk pakai miskin. Jadi ketika pakaian boleh, kalau harga zakat itu dipilihkan kepada usaha, dijadikan sebagai usaha, dan hasil dari usaha akan dikembangkan kembali kepada nilai zakat. Maka jawabannya pada tergantung. Ketika yang olahraga adalah orang zakat, yang dia memang memiliki kewenangan mengelola zakat, maka jelas, hitungannya jelas, maka sangat tidak biaskan itu seperti di zaman Nabi dengan unta yang beranak dan susunya dimakan, itu kembali lagi dan hanya maka itu tidak sama-sama. Hanya ketika diberikan ke orang, zakat ini diberikan ke orang, maka kita harus lihat kapasitas manusia. Kalau orang sebagai pelaksana zakat yang amanah dalam maka posisi kita sebagai ini yang boleh untuk mendapatkan zakat. Tapi kalau orang ada sedikit kan audit tapi kalau orang misalnya siapa ada yang akan ngecek dari ini kenapa masalahnya akan sangat maka kalau ingin sebagai mana sebaiknya itu ternyata keadaan jadi boleh ya ambil ya benar-benar amanah dan terpercaya secara sistem baik secara sistem maupun secara karakter itu ya Kang Dani sedikit saja saya ini Kang Dani sebagai founder dari Suara Hati ya. Nah, kita juga pengen tahu Suara Hati itu apa memang sudah terdengar atau tidak atau memang sengaja tidak terdengar kan Suara Hati ya jadi Suara Hati itu saya sama teman saya sendiri ada orang itu spontan aja
bertanya sama saya karena keadaannya apa sudah hijrah dia menanyakan dia saya tentang hijrah itu apa itu saya jawab dan kemudian dia menamakan tampilan video itu suara hati dalam diri saya dalam diri saya tidak maksudnya selama ini saya dikenal sebagai musisi dan penyanyi yang sudah 31 tahun lebih saya diberikan penghargaan prestasi kesuksesan segala kecukupan gitu ya tapi tidak melepaskan saya dari rasa itu kemudian saya berpikir saya harus menjajakan suara lahiriah saya aja tetapi saya mengabaikan suara hati saya itu ininya apa sih ternyata suara hati saya ini inginnya lebih dekat sama ibunya inginnya lebih hidup lebih bagaimana karena kesuksesan sudah saya raih juga malam bukan prestasi perusahaan. Nah, itu semua saya buat program suara hati ini adalah inspirasi dan pengalaman mudah-mudahan teman-teman atau siapapun yang punya penontonnya bisa bergerak ini semiografi keadaan dari awal saya kecil dari mana sampai saya diberikan kesuksesan sampai sekarang dan saya juga ingin mengabarkan kepada dunia luar kalau ada ingin berbuat baik dalam saya ya maksudnya tuh tidak usah harus jadi ustaz gitu ya maksudnya kalau anda seorang pegawai PNN kalau anda seorang pengusaha kontraktor kalau anda seorang arsitektur Allah memberikan ilmu itu semua untuk anda beramal siapa amalannya yang paling baik berdasarkan tuntunan dan contoh sesuai dengan tuntunan Rasulullah seperti itu gitu ya. Nah saya ingin mengabarkan itu termasuk saya sudah menampilkan pendidikan dari chef gitu ya dari chef ada doktor ilmu pengetahuan itu semua saya ingin bagi pengalamannya bahwa bagaimana sih mengamalkan semua ilmu yang dititipkan sama Allah ini di jalan Allah seperti itu keadaan ini makanya saya buat suara hati ini. Kan tadi Teh Ais dari ketua bidang sosial kerohanian Ikatan Muslim Himma menjelaskan bahwa ada rencana untuk mengembangkan potensi JIS di Ikatan Alumni Himma ini. Khususnya supaya bisa membantu yang pertama adalah keluarga besar alumni Himma, baik itu pengajar, karyawan, alumni dan lain-lain. Juga diharapkan juga masyarakat bisa terbantu. Nah, Kang Dani ada masukan nggak dalam hal ini? Ya. Betul. Saya sangat sekali sama teman-teman yang saya sekarang ini. Dia bisa merangkul ke semua kalangan, dan dia masuk pada praktis, termasuk mengamalkan acara-acara agama ini. Dia alat bisa membuat kemasan yang pop gitu, supaya sampai pada titik ini. Ini kalian ini berkomunikasi dengan kata kalian itu sudah disulahkan lalu sudah masuk-masuknya. Yuk, gue sekarang fasilitasi di sini bahwa mungkin nanti saya nggak tahu ada regulasinya atau seperti apa, tetapi tadi menerima pembicaraan dengan Ustaz tinggal bagaimana tata kelolanya, apakah tadi manfaat-manfaatnya untuk internal itu harus koordinasi. Nah ini juga mungkin bagaimana Ustaz maksudnya kita alumni ingin membuat
membuat SIS lebih berimprove secara internal dulu kepada karena tidak semua alumni mempunyai. Nah, apakah kan tadi ideal kita membuat institusi kepada kami yang legitimate. Apakah bisa kita ada pembicaraan dengan ambil ini? Tolong kita kelola oleh ambil, tapi tolong prioritaskan ini ada mempunyai daftar sebenarnya seperti ini. Apakah itu bisa memungkinkan? Bukan Pak Kamulana atau Ustaz yang menjawab. Apakah itu dimungkinkan? Kan seperti itu. Ulangannya. Jadi kaitannya dengan tadi yang disampaikan, insya Allah itu sangat bisa karena kita juga mengelola dana SIS sesuai dengan amanahnya. Jadi termasuk juga penentuan ketika kita menentukan mustahik dari kelompok tertentu atau orang yang direferensikan, caranya dari dana zakat atau dari komunitas tertentu, sudah menjadi satu catatan kita bisa selama apa yang tadi disampaikan atau yang direferensikan sebagai mustahik ini sesuai dengan ketentuan dana zakat dan sedekah baik secara syariat dalam hal ini adalah syariat keagamaan gitu ya, itu juga sesuai juga dengan regulasi yang sudah ditetapkan gitu. Alhamdulillah. Itu ternyata keadaan boleh. Iya. Alhamdulillah. Ya. Dhani ada masukan lagi dari teman-teman tentang biasanya gini kan, kita pengen membantu Ya. Misalnya kita ingin membantu siapa gitu ya, keluarga besar alumni. Betul, ya. Misalnya para guru yang kemarin juga saya juga ada peristiwa salah satu guru di dan secara sendiri memang hanya jaraknya malam itu mulai jam 7 terus diserahkan dengan lama-lama itu sudah terkumpul sampai 10 juta artinya ada kesadaran yang luar biasa dari teman-teman saat terjadi emergency gitu. Apalagi yang namanya adalah wah ini guru yang berpesan Bapak Arul itu yang harus kemudian di dalam kemudian ada kabar satu guru yang lain juga mendapat ujian yang sama dirawat dan harus dana itu dari masing-masing kelasnya ada 5 juta, tidak ada 1 sampai 12 dan itu kan lumayan gitu. Nah kalau misalnya inisiasi dari kepengurusan itu kolek dari awal zakat infak ini kita akan lebih lebih tenang tinggal laporkan bahwa ini terjadi sebenarnya ada dari guru kelas kami yang sedang atau misalnya anak dari di desa mana memperbaiki saya juga ingin bagaimana mekanisme dari kepengurusan PKI tadi ada bisa menjawab bagaimana mekanisme dari teman-teman untuk menentukan zakat kepada pengurus dan kemudian pengurus mempercayakan kepada badan zakat. Terus bagaimana cara menyebarkan si ininya gitu supaya kita bisa mensosialisasikan
Kalau teman-teman ingin mendapatkan zakat tuh yayasan anu yang dikelola oleh alim lima gitu, yang akan dikelola oleh rumah zakat misalnya gitu. Mekanisme seperti ini juga saya belum tahu jadi kesadaran tinggi itu harus bisa kita fasilitasi dengan baik dengan adanya inisiatif zakat infak sedekah ini gitu. Oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Akang Teteh masih di Suara Hati. Ya, terima kasih. Dan saya juga masih di Masjid Hasanur Rahman di kawasan Cipedes. Barusan saja menghadiri obrolan 5 tentang zakat infak sodako. Jadi bagaimana, apa perbedaannya antara ketiga tersebut, terus bagaimana hukum zakat dan sebagainya tadi sudah dijelaskan dengan komprehensif oleh Bapak Ustadz Rahmat Abu Musa, dan juga penjelasan dari Teh Ais ya sebagai Kepala Bidang Sub Sosial, Keagamaan dan Pemberdayaan kepada alumni SMA Negeri 5 Bandung. Seperti apa maksud latar belakang dari event ini, terus juga dari Pak Kang Yusuf Maulana sebagai brand manager dari Rumah Zakat seperti apa. Nah, kalau saya sendiri sih ingin mengingatkan Akang Teteh, mari kita bersihkan zakat yang ada pada diri kita gitu ya, dengan membayarkan zakatnya. Insya Allah itu akan memisahkan harta kita dari yang batil, karena sesungguhnya segala sesuatu yang batil tidak bisa bersatu dengan yang hak gitu ya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, dengan zakat dan sebagainya, itu saya ingin membacakan banyak ayat-ayat tentang zakat di dalam Al-Quran. Untuk kali ini saya ingin membacakan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-40 sampai ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa utuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Demikian Akang Teteh, senang sekali Dani Jaif bisa hadir di episode Suara Hati kali ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari Akang Teteh sebagai orang yang beriman, sebagai muslim yang merdeka, sebagai muslim yang memiliki harta gitu ya, untuk sama-sama kita menetapi janji kita bahwa kita sebagai orang-orang beriman berjanji akan mengikuti segala perintah Allah. Nah, zakat adalah perintah Allah. Mari kita
ikuti, mari kita penuhi zakat kita, infak, sedekah, dan kewajiban berbagi harta lainnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala yang disampaikan hari ini dalam episode ini di Suara Hati bisa memberi manfaat untuk Akang Teteh semua. Sampai ketemu lagi di episode Suara Hati selanjutnya. Jangan lupa Akang Teteh untuk subscribe, like, dan share tayangan ini kalau memang dirasa bermanfaat. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tunggu kehadiran Dani Jive di episode Suara Hati berikutnya. Suara Hati, karena cahaya itu ada di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.